Ya, selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi juga untuk adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pasti Kak Soraya yakin kalian dalam keadaan sehat semua ya. Ya, jadi di sini Kak Soraya juga ingin menanyakan nih. Kak Soraya ingin menanyakan pada adik-adik semua yang di sini nih. Ya, di sini siapa yang rajin berdoa? Bangun tidur langsung berdoa. Pasti Kak Soraya yakin di sini semuanya pada rajin berdoa ya. Dan siapa nih di sini yang mengingatkan orang tuanya untuk selalu berdoa? Ya, pasti ada ya. Tapi lebih sering orang tuanya pastinya ya. Oke, jadi Kak Soraya di sini ingin melanjutkan cerita yang sebenarnya di minggu lalu itu. Dan waktu minggu lalu kan kita bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus di saat di kuburannya Tuhan Yesus itu, dan Tuhan Yesus memang menampakkan dirinya di situ. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada Maria Magdalena untuk apa adik-adik? Ya, untuk memberitakan Injil kepada murid-murid Tuhan Yesus dan untuk semuanya bahwa Tuhan Yesus itu benar adanya bangkit dari antara orang mati. Ya. Oke, jadi di sini Kak Soraya ingin melanjutkan cerita itu. Dan sebelum kita lanjutkan, kita satu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, nggak boleh ada yang saling bicara. Sudah? Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, di hari Minggu ini. Kami bisa mendengarkan kembali firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati dan bimbing kami dari awal hingga akhir. Kiranya anak-anak-Mu ini bisa mengerti isi firman-Mu Tuhan dan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-harinya. Ini doa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oke, amin. Ya, semuanya pasti sudah pada bawa Alkitab kan? Ya. Nah, tidak lupa buku catatan. Ya, di sini Kak Sora ingin mengajak kalian untuk membuka Injil Yohanes. Injil Yohanes di Perjanjian Baru ya. Pasal 20 ayat 19 sampai 23. Di sini judulnya apa adik-adik? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Oke, di sini Kak Sore bacakan ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Ya, jadi di sini murid-murid yang sekarang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, awalnya di sini Maria Magdalena sudah berusaha meyakinkan murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Namun waktu itu murid-muridnya masih belum percaya dengan omongannya Maria Magdalena. Mereka takut kalau itu hanya berita tidak benar. Ya, atau bahasa kerennya sekarang hoax. Ya. Tapi itu memang bukan suatu yang bohong ataupun sesuatu yang tidak benar. Itu benar adanya Tuhan Yesus bangkit. Dan di sini walaupun murid-murid Tuhan Yesus belum percaya, di situ Maria Magdalena terus
menjelaskan, memberitahu bahwa memang benar adanya seperti itu ya. Nah, di sini waktu itu masih murid-murid Tuhan Yesus masih merasa takut ya, masih merasa takut dan mereka merasa kehilangannya seperti apa nih Kak Soraya? Ya, mereka kehilangan sekali akan kematian Tuhan Yesus ya. Jadi di sini dan ketakutannya adalah bahwa mereka pun masih diincar dengan orang Yahudi. Karena apa? Ya karena mereka anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Orang Yahudi takut kalau nantinya murid-murid Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus yang terus memberitakan Injil yang Tuhan Yesus kasih gitu. Jadi mereka mengunci kamarnya, mengunci rumah-rumahnya supaya terhindar dari orang Yahudi. Ya. Tapi di sini Tuhan Yesus apa adik-adik? Tuhan Yesus meyakinkan mereka dengan menampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat murid-murid Tuhan Yesus sudah berkumpul. Di situ Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan bukan hanya sekali tetapi beberapa kali. Yang mereka paling senangi adalah dan pesan dari firman ini adalah di ayat ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengutusnya seperti apa nih adik-adik? Mereka sudah ditampakkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus mereka. Indah sekali bukan? Menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dipercaya Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Bahwa memang Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan mengutus mereka untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, dari sini kita bisa petik yaitu kita pun anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita diutus Tuhan, yaitu memberitakan Injil, berbuat kasih. Ya, dan apa sih kasih sayang Tuhan Yesus pada kita? Contoh minimalnya adik-adik ya. Kasih Tuhan Yesus kepada kita itu seperti udara. Udara ini memang tidak kelihatan ya, tidak bisa dipegang. Tuh, tidak bisa dipegang kan? Tetapi apa? Tetapi bisa dirasakan. Kita bisa bernafas dengan udara. Itu karena kasih Tuhan untuk kita semua. Jadi, sebagai anak-anak yang terpilih oleh Tuhan Yesus, kita harus ya tetap memiliki kasih sama seperti Tuhan Yesus. Ya, betul. Nah, demikian firman yang Kak Soraya bawakan ini, kiranya adik-adik bisa memaknainya dengan penuh sukacita dan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Oke, sekarang kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo. Sudah? Yuk kita satu dalam doa ya. Puji syukur kepadamu ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu yang sangat luar biasa kepada kami, sehingga Engkau mati untuk kami, Engkau pun bangkit untuk kami, meyakinkan kami kembali bahwa memang Engkau bangkit dari antara orang mati dan Engkau menyelamatkan kami dari jurang maut, yaitu dosa ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang selalu berbuat kasih pada sekitar kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk pulihnya dunia ini ya Tuhan. Kiranya dunia ini bisa pulih kembali ya Tuhan, dijauhkan dari segala macam penyakit, apalagi tentang isu sekarang yaitu corona Tuhan. Kami ingin beraktivitas kembali seperti semula. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa mengembalikan situasi menjadi normal lagi. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami pun juga bisa dapat beribadah secara bertemu langsung kembali ya Tuhan. Tuhan, jaga selalu adik-adik sekolah minggu,
kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dan berkat bagi mereka ya Tuhan Yesus, untuk tidak lupa membaca firman-Mu dan berdoa. Tuhan Yesus, inilah doa kami, terimalah dan sempurnakan doa ini hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Sekali lagi ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Ya, oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Dadah.